Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang bidadari surgawi. Terkait dengan ini, siapapun akan menginterpretasikan secara berbeda dengan mengadaptasi kapasitas diri, kemampuan dalam menganalisa, mental, dan misi serta tujuannya dalam memaknai tentang ini. Jika maksudnya untuk mendiskreditkan Islam, tentu berbeda mereka yang memaknainya tujuannya untuk mencari kebenaran. Tetapi terlepas dari keragaman pendapat dengan berbagai kepentingan masing-masing dalam memaknai tentang ini, pada akhirnya kita akan kembali apa yang dikatakan oleh Al-Quran yang bersangkutan dengan ini. Dan Tuhan dalam hal ini menjanjikan mereka yang sukses melewati alam ujian atau pembantasan diri menjadi manusia surgawi di dunia ini, dijanjikan di Al-Quran bahwa surga itu terdapat semua yang diinginkan oleh hati dan sedap dipandang mata. Dari pernyataan Al-Quran ini jelas bahwa Tuhan menjanjikan semua keinginan manusia sejak di alam materi dan tidak mampu dia capai akan dipenuhinya secara sempurna. Meski sebenarnya fasilitas surgawi yang disediakannya melebihi dari ekspektasi kita, pemaknaan dan juga yang mampu kita bahasakan atau imajinasikan. Secara garis besar, keinginan atau obsesi umumnya manusia di dunia bisa kita bagi menjadi dua bagian. Ada keinginan yang mampu dicapai meski tidak maksimal, tetapi ada keinginan atau obsesi yang tidak bisa kita rubah karena itu sudah kodratnya, seperti ingin tampil gagah, ingin tampil cantik, dan memenuhi semua keinginan psikologis kita secara sempurna. Itu yang tidak bisa dirubah karena kita terikat pada ruang dan waktu. So, untuk itu kita bagi beberapa bagian. Pertama, obsesi utama dari kaum Hawa atau istri ketika di dunia di mana mereka ingin punya rumah mewah laksana istana, perhiasan dan harta yang melimpah. Sementara suami juga menginginkan hal yang sama tetapi lebih cenderung bagaimana dia berusaha untuk memenuhi keinginan istrinya. Dan ini bisa dicapai meski tidak maksimal dengan cara berusaha. Tetapi ada keinginan umumnya istri atau kaum Hawa yang tidak mampu mereka bentuk, rubah, atau memperbaikinya meski menggunakan segala cara di dunia karena kehidupan dunia terikat dengan ruang dan waktu. Misalnya, seluruh wanita di dunia ini pasti ingin tampil laksana ratu sejagat raya yang tidak tersamai oleh wanita manapun. Ingin terlihat sangat cantik laksana bidadari di hadapan pasangannya sehingga sang suami tidak lagi menemukan wanita yang lebih cantik darinya. Ingin selalu seperti gadis agar suami selalu lengket, menjadi representasi semua wanita di dunia, dan yang pasti tidak ingin berbagi suami dengan wanita manapun sebab kodrat wanita adalah monogami. Karena ketika kita bicara tentang kehidupan surgawi tentu berbeda dengan kehidupan dunia yang sangat materialistis. Di surgawi kita harus maknai secara hakikat di mana semua serba sempurna, tidak terbatas dan abadi. Dan boleh jadi bahwa yang dimaksud dari 72 bidadari ini adalah perwujudan dari keinginan istri sendiri untuk memenuhi hasrat atau obsesi dari sang suami yang ingin memiliki bidadari lebih dari satu atau dalam jumlah banyak, maka diwujudkanlah entah dalam bentuk rasa, visual atau apapun itu. Tetapi tidak mungkin sang istri akan mencemburui 72 bidadari ini, sementara itu adalah perwujudan dari bagian dirinya sendiri yang diwujudkan oleh Tuhan. Sebab jelas dikatakan bahwa istri akan dipenuhi keinginannya. Tidak mungkin Tuhan memenuhi keinginan sang suami tetapi mengabaikan keinginan istri. Ini tentang surgawi di mana semua terjadi atau dipenuhi oleh Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Kedua, obsesi atau keinginan umumnya pria atau suami yang tidak mampu dia bentuk atau rubah atau mungkin memperbaiki di alam materi karena keterikatan dengan ruang dan waktu. Misalnya, setiap laki-laki pasti ingin terlihat sangat ganteng, gagah, tidak tersamai oleh pria manapun. Tetapi tidak semua orang diciptakan menurut keinginannya untuk tampil seperti itu. Seperti juga ingin selalu perkasa. Istrinya atau pasangannya selalu seperti gadis. Memiliki pasangan laksana ratu dan bidadari yang tidak tersamai oleh wanita manapun. Dan tentu saja keinginannya untuk berpoligami. Sebab jangan pernah mengatakan bahwa laki-laki tidak punya kecenderungan poligami. Sebab substansi dari poligami adalah seseorang sedang atau pernah hidup dengan lebih dari satu wanita di saat yang sama. Yang berbeda di sini ada yang melakukannya dengan legal, ada dengan cara ilegal. Ada yang menyalurkannya dengan menikah secara sah, ada yang melakukannya dengan jajan. Karenanya dunia malam tidak mungkin masih laku atau marak
di mana pelanggannya mayoritasnya adalah pria yang telah beristri. Itu adalah fakta di mana pria akan selalu mencari solusi untuk menyalurkan kecenderungannya berpoligami. Ada dengan cara berselingkuh yang marak juga kerap terjadi, atau setidaknya pernah melakukan hubungan insidentil pada waktu-waktu tertentu. Inilah yang dipenuhi oleh Tuhan di sorga, di mana laki-laki diberi bidadari ratu dengan kecantikan yang luar biasa, lebih dari satu, bahkan bisa sampai 72. Dan itu adalah bagian dari perwujudan istrinya sendiri, dan di mana istrinya yang ingin tampil bidadari dengan berbagai skala dan menjadi ratu diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, tidak akan pernah ada benturan keinginan antara keinginan suami dan keinginan istri, karena di surga semua kehidupannya dijalani secara sempurna, tidak mungkin ada benturan kepentingan. Berbanding terbalik dengan surga yang dijanjikan oleh Yesus, di mana konon dikatakan di sana bahwa akan dipenuhi oleh wanita-wanita PSK. Ada 10 wanita, 5-nya bodoh, yang 5 cerdas. Yang cerdas dinikahi oleh Yesus sendiri, dan yang 5 yang bodoh dibiarkan hidup di luar. Dan di sana juga mereka masih menggunakan lampu minyak, dan akan ada juga penjual minyak tanah di sorga yang dijanjikan oleh Yesus. Tidak hanya dikembalikan pada kehidupan primitif, tetapi surga Yesus juga digambarkan bahwa para domba dan gembala hanya akan dijadikan sebagai tentara untuk berperang melawan naga yang tidak kalah-kalah. Dan rupanya tidak hanya di dunia, mereka terus mengobarkan perang dari masa ke masa secara global, bahkan sukses membunuh Tuhan secara sadis dan biadab di tiang kutukan. Bahkan di sorga sekalipun mereka terus mengobarkan perang yang tiada hentinya. Boleh jadi inilah salah satu alasan kenapa domba dan gembala begitu iri dan cemburu dengan janji sorga Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam yang kenikmatannya tidak terbatas, sehingga mereka kerap menerjemahkan atau memaknai hadis atau dalil di Al-Quran secara sembarangan, tidak kontekstual dan tidak komprehensif. Dan kenapa Tuhan kerap menggambarkan kenikmatan surgawi dengan perkawinan seperti halnya Yesus yang bicara tentang kawin dengan anak domba di sorga? Karena satu-satunya kenikmatan surgawi yang dibumikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia adalah kawin. Sebab jika Tuhan menggambarkan kenikmatan surgawi dengan makanan, setiap manusia atau makhluk pasti punya selera makanan yang berbeda. Tetapi ketika Anda bicara tentang perkawinan, bahkan kura-kura atau bunga Kamboja sekalipun akan sepakat terkait dengan kenikmatannya. Dan dengan begitu kita akan punya imajinasi atau penalaran yang sama, karena semua merasakan hal yang sama terkait dengan ini. Untuk itu, terkait dengan 72 bidadari tidak bisa diterjemahkan secara harafiah semata atau wujud seperti pandangan kita ketika di alam materi atau dunia. Karena ini boleh jadi terkait dengan rasa atau kenikmatan yang berkali-kali lipat jauh dari perbandingan rasa yang kita nikmati di alam materi atau dunia. Sebab dunia dan akhirat skalanya jauh berbeda dalam semua hal, dan kehidupan surgawi adalah kehidupan yang sempurna di semua dimensi. Intinya adalah jangan pernah memaknai kehidupan surgawi dengan menggunakan kacamata duniawi. Selain skala dan dimensinya jauh berbeda, surga juga tidak terikat dengan ruang dan waktu. Salam bagi yang berpikir. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.